Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Sekarang kita di halaman 88 tentang adab haji dan umrah. Bab 14 tentang adabul haji wal umrah. Adab-adab yang berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Ibadah haji dan ibadah umrah ini ibadah yang agung, ya. Agung karena menggabungkan banyak pengorbanan. Pengorbanan harta, fisik, dan lain sebagainya. Makanya dua ibadah ini hukumnya berbeda dengan hukum rukun Islam yang lain. Kalau kita lihat misalnya sholat, semua orang wajib melaksanakan sholat. Bahkan dalam kondisi apapun, sholat itu harus dilaksanakan. Adapun haji dan umroh, ini terikat dengan kemampuan finansial, kemampuan bekal, kemampuan fisik. Sehingga bersyukurlah bagi yang Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah ini. Dan baik yang sudah melaksanakan atau ingin melaksanakan dan akan melaksanakan, maka bekal ilmu sangat penting. Ilmu tentang tata cara melaksanakan ibadah ini dengan baik dan benar. Agar tidak percuma, agar tidak sia-sia dari pengorbanan yang sudah diberikan berupa harta, tenaga, dan lain sebagainya. Penulis mengatakan, wafaqahullah, lil haji adabun muhimmah minha ma yali. Ibadah haji memiliki adab-adab yang penting. Jadi haji memiliki adab yang penting. Minha diantaranya mayali sebagai berikut. Diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yajibu al-hirsu. Wajib untuk sungguh-sungguh. Ala ada'il hajj. Dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi wajib serius, sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Awal ma yatayassaru lahu dzalik. Sejak awal
dia diberikan kemudahan. Jadi orang yang diberikan kemudahan untuk beribadah haji, dia harus serius dalam melaksanakannya. Wa taktamil syurut wujubihi, dan menyempurnakan syarat-syarat wajibnya. Ini nampaknya ya. Wa yaktamilu syurut wujubihi. Jadi menyempurnakan syarat-syarat wajibnya. Atau kita baca iya seperti itu ya. Wala yajuzu ta'khiruhu 'ala sahih min qawli ulama rahimanallah wa iya. Dan tidak boleh menundanya. Tidak boleh menunda. Menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama. Al sahih, menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama. Jadi tidak boleh ditunda. Min ghairi udrin, tanpa ada uzur. Jadi kalau tidak ada halangan, jangan ditunda. Biasanya nanti ada penghalang atau Allah berikan penghalang pada dia karena menunda. Mirip seperti umroh atau infak sedekah atau seluruh kebaikan, terkadang ketika ditunda itu dinanti-nanti akhirnya tidak jadi. Nah, ini sayang. وذلك لأن الله تعالى أمر بالحج عند الاستطاعة. Hal tersebut karena sungguhnya Allah Ta'ala amara, memerintahkan bil haji, untuk haji, indal istita'ati, ketika sudah mampu. Ketika sudah diberikan kemampuan, ongkos, dan lain sebagainya, segera lakukan. Jangan ditunda. Atau jangan menggunakan harta itu untuk hal yang lain dulu, yang tidak terlalu urgent misalnya. Wa tanfidu amrihi ta'ala wajibun fawra. Wa tanfidu amrihi, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, wajibun fawra, adalah kewajiban fawra, yang segera. Jadi melaksanakan perintah Allah secara asal adalah kewajiban yang harus dilakukan sesegera mungkin.
Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahi, dan karena Allah, ala nasi, wajib atas manusia, hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Jadi harus karena Allah, ya. Nah, ini penting, harus karena Allah. Dalam ayat yang lain, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin disebut Pak Haji atau Bu Haji. Karena memang ibadah haji atau umrah banyak pintu-pintu riya, pintu-pintu yang menyebabkan amalan kita kurang maksimal, penghalang-penghalangnya. Misalnya seorang bercita-cita ingin sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kadang setelah sampai di sana, dia malas, misalnya, tidak memaksimalkan keberadaannya selama di sana. Yang pertama, jadi semangat, serius melaksanakan ibadah haji ketika dia mampu. Yang kedua, yajibu ala man arada al-hajja wal umrata, wajib ala man arada, bagi yang ingin melaksanakan haji dan umrah, wajib bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, an yata'arrafa ala al-ahkamil muhimmati, agar mengetahui hukum-hukum yang penting, wal asasiyati lil haji wal umrah, dan yang mendasar tentang haji dan umrah. Hukum-hukum penting, kemudian yang fondasi, yang dasar tentang haji dan umrah. Seperti nanti ada wajib umroh, rukun, larangan-larangan. Nah, itu yang penting diketahui. Jangan asal-asalan, yang penting berangkat ke Saudi pakai baju ihram, melihat Ka'bah, pulang jadi Pak Haji atau Bu Haji. Bukan sekedar itu. Hatta yumkinahu ibadatullahi ta'ala ala basiratin. Sehingga memungkinkan kepadanya beribadah kepada Allah di atas basiratin ilmu. Hatta yumkinahu ibadatullahi ta'ala ala basiratin. Jadi ibadah yang dilakukan kepada Allah itu ala basiratin, di atas ilmu, berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Karena agama Islam ini agama yang didasari dengan ilmu. Jangan asal-asalan melakukan ibadah kalau ilmunya belum tahu. Sehingga tugas kita mencari tahu, yakni belajar. Akan beda ya hasilnya. Orang yang berilmu dulu baru beramal, dengan yang penting beramal. Nah, itu beda.
atau berilmu tapi tidak diamalkan. Baik, jadi kenali dulu, ketahui dulu hukum-hukum yang penting dan dasar agar melaksanakan ibadah tersebut di atas ilmu. Wala yatruku aw yartakibu ma yukhillu bihajjihi aw umratihi minal arkani awil wajibati awil mahdurat. Dan janganlah dia meninggalkan atau melanggar perkara yang bisa membuat cacat hajinya atau umroh. Jangan meninggalkan atau melanggar perkara yang bisa membuat cacat. Maksudnya jangan meninggalkan kewajiban, jangan melakukan yang dilarang. Jangan meninggalkan rukun dan jangan melakukan yang dilarang. Minal arkani berupa rukun-rukun, ya rukun-rukun haji atau umroh jangan ditinggalkan. Wal wajibati, kewajiban-kewajiban, awil mahdurati atau larangan-larangan. Larangan-larangan jangan dilanggar. Misalnya haji dan umroh ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan dilanggar. Baik. Jadi hendaknya mempelajari hukum-hukum dasar agar kita ini bisa beribadah berdasarkan ilmu, sehingga rukun-rukun tidak ditinggalkan, larangan-larangan tidak dilakukan, ya, tidak dilanggar. Yang bagi selayaknya al-hirsu, serius, sungguh-sungguh, semangat, al-hajjil mabrur, untuk mendapatkan haji yang mabrur, untuk mendapatkan haji yang mabrur. Lalu apa haji yang mabrur itu? Wa huwa alladhi tawaffara fihi thalathatu syurut, yaitu haji yang tawaffara, terpenuhi fihi padanya salah satu syurutin, 3 syarat. Nah ini haji atau umroh dianggap mabrur, dianggap baik, diterima jika memenuhi 3 syarat. Ini mah. Al-awwal, yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan keutamaan. Murni karena. Fala yakunu fihi riya. Tidak boleh ada riya padanya. Tidak boleh ada padanya riya. Riya itu ingin dilihat orang dan ingin dipuji. Maka apalagi di zaman sekarang, ya, pintu-pintu riya itu mudah sekali. Orang baru sampai atau orang baru sebelum berangkat sudah harus memperhatikan. Misalnya dia harus menjaga niat ketika misalnya dia memotret atau berfoto ketika di bandara sebelum berangkat atau ketika di rumah, misalnya. Ketika nyampe bandara, ketika melihat
Ka'bah. Kalaupun kita ingin misalkan sekedar ya, sekedar kenang-kenangan ya, cukup kita yang tahu. Misal, ada sebagian yang ya mudah-mudahan sih enggak, ya. Tapi khawatir aja dari awal terus sehingga Allah alam kehusuannya sedang tawaf, sedang sa'i, sedang apa, ya sibuk dengan live streaming gitu. Padahal itu waktu-waktu kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Ya. Nah itu hati-hati, hati-hati. Bukan berarti kita menganggap semua yang melakukan itu ria, enggak. Tapi ini buat diri kita hati-hati. Itu yang pertama, ya harus ikhlas. Tidak boleh ada ria. Yang kedua, al-muwafaqatu lisunnah. Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fil jumlah, secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan ibadah tersebut berdasarkan tuntunan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaisal murad al-ityan bi jami'is sunan. Dan bukanlah yang dimaksud melakukan seluruh sunnah. Jadi artinya sesuai dengan sunnah itu semua dipraktikkan seluruhnya. Tapi apa? Walakin ya'ti bi arkanihi wa wajibatihi. Tapi hendaklah dia melaksanakan rukun-rukunnya dan wajib-wajib. Ini yang paling penting. Karena banyak sunnah-sunnahnya. Kalau bisa dilakukan semuanya, ya alhamdulillah. Tapi yang paling penting, ini rukun-rukunnya dan wajib-wajib. Nanti ada biasanya, sebelum berangkat itu, ada manasik. Ada penjelasan tentang tata cara. Terus di sana juga, sebelum melakukan ibadah, ada manasik lagi, ada bimbingan lagi. Jadi sesuai dengan. Nah ini yang paling penting kata beliau, وَيَدْخُلُ فِي هَذَا بِلَا رَيْبٍ. Dan termasuk ke dalam perkara ini tanpa keraguan, termasuk yang harus dilakukan, diperhatikan. Ya, apa? An yakuna min mali halal. Hendaklah dalam melaksanakan haji dan umroh tersebut dari harta yang halal. Dari harta yang halal. Karena ada sebagian orang ya hartanya bercampur atau jelas-jelas haram. Nah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Misalnya harta hasil korupsi, harta hasil judi, harta hasil riba, harta hasil menipu orang. Nah, itu tidak akan mabrur atau umrah. Jadi perhatikan bekal kita. Ya. Sampai dikatakan ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau orang yang hartanya halal disambut oleh Allah, oleh malaikat. Tapi kalau hartanya dari yang haram itu tidak disambut. Ya. Nah ini penting. Penting dalam ibadah apapun mengecek sumber rizki kita dan bertanya kepada orang yang tahu kalau ragu ini usaha saya ini halal atau haram.
Tanya kepada yang ahli. Ternyata usahanya halal. Ya alhamdulillah. Lanjutkan. Ternyata usahanya haram. Tinggalkan walaupun hasilnya melimpah. Ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Ya, baik. Yang ketiga, Allah an la yatadammana rafasan. Hendaklah tidak terdapat rofas. Dia tidak melakukan rofas. Apa itu rofas? Bahwa al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Walaupun sudah suami istri, tidak boleh berhubungan. Atau hal-hal yang membangkitkan syahwat dari ucapan atau perbuatan. Tidak boleh melakukan rofas selama ihram ini, selama melaksanakan ibadah ini. Wala fusuqa, tidak boleh juga fasik. Apa itu fasik? Wa huwa dzunubul kabirah, yaitu melakukan dosa-dosa besar. Tidak boleh. Jadi ketika di sana tidak boleh melakukan dosa. Ini latihan agar dalam seluruh aspek kehidupan tidak berbuat dosa. Wakilah dan menurut pendapat, hatta yang keluar minas sogoir ayat, sehingga dia meninggalkan dosa kecil juga. Dosa kecil juga dia tinggal. Dia tinggalkan. Kalau Allah Ta'ala wala rafasa wala fusufa wala jidala fil haj. Hendaklah tidak rafas, tidak fasih, dan tidak jidal fil haj ketika di dalam ibadah haji. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man hajja lillah, barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah. Haji karena Allah, falam yarfuth walam yafsuq. Dia tidak rafas, tidak fasik. Roja'a, dia akan kembali kayaumi waladatuhu ummuh, seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Maksudnya kembali dia seperti anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir bersih, tidak punya dosa, tidak membawa dosa. Artinya orang yang hajinya diterima itu diampuni dosa-dosa. Ya. Qala ulama rahimanallahu wa iyyahum, berkata para ulama, al-hajjul mabrur, yang dimaksud dengan haji mabrur adalah al-maqbul, yang diterima. Alladzi lam yukhalidhu ismun, yang tidak tercampur dengan dosa. Yang tidak tercampur dengan dosa. Itu haji mabrur. Kadang tadi sebagian orang tidak terlalu memperhatikan hal ini, sehingga dia semangat ingin berangkat saja. Bahkan perlu diketahui, sebelum berangkat
pastikan kita cek travel yang membawa kita. Pastikan amanah dan nanya kepada orang yang pernah berangkat dengan travel tersebut. Karena sekarang banyak penipu yang menipu jamaah. Ratusan orang ditipu. Diiming-imingi dengan harga murah. Ada yang ditipu sama sekali tidak berangkat. Nah ini kasihan sekali ya. Sama sekali tidak berangkat. Kabur. Ada juga ditipu dengan fasilitas yang tidak sesuai. Atau bahkan ya, pergi ke sana, ke Saudi, tidak melaksanakan haji dan umroh. Terutama kemarin di musim haji. Menggunakan visa yang tidak resmi. Jadinya di sana kucing-kucingan dengan polisi. Karena melanggar aturan. Ini kesian ya, kesian. Makanya perhatikan juga dalam memilih travel. Ya, jangan wah ini murah. Ya, dalam ibadah kalau kita punya cari yang berkualitas, bukan cari yang murah. Kalau perkara dunia baru ya, itu cari yang mudah. Baik, Anda isi dulu 10 menit. Silakan. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang haji atau umroh, dia tidak rafas, tidak fasik, maka dia kembali seperti baru dilahirkan. Allah ampuni dosanya. Dan para ulama mengatakan haji yang mabrur adalah yang diterima, yaitu yang tidak tercampur, terkontaminasi oleh dosa. Baik, di sini penting juga kita sering memikirkan ya, tentang al-makbul, tentang diterimanya amalan. Jadi ketika kita sebelum beramal, minta kepada Allah agar dibimbing supaya mampu untuk beramal, istiqomah, ikhlas. Dan setelah beramal, berdoa kepada Allah agar diterima. Amalan apapun, sedikit atau banyak. Karena diterimanya amal, ini kebahagiaan bagi seorang hamba. Ibarat seorang itu bekerja, tapi hasil kerjanya tidak kepakai. Dia tidak akan dapat upah. Ya. Yang ada dipecat. Dalam beramal juga, kita ingin amalan kita diterima. Diberikan pahala atasnya. Maka perhatikan amalan tersebut. Ya, rukunnya, syaratnya, khusyuknya, dan lain sebagainya. Baik. Yang keempat, yajibu ala muridil haji. Nah, di sini bukan mi ya, mu. Yajibu ala muridil haji wal umrah wajib kepada yang ingin melaksanakan haji dan umroh in kana afaqiyan, jika dia berasal dari berbagai penjuru negeri atau berada di angkasa, maksudnya naik pesawat, an yuhrima minal miqati, agar ihram dari miqat alladhi yamurru bihi, yang dia melewati.
Ihram itu artinya dia menetapkan niat untuk memulai ibadah haji atau umroh. Nah, di sini gambaran kalau ritual pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu tidak selama yang di yang dibayangkan. Contoh ya, ini contoh. Sholat kita ini sholat ya rata-rata sekitar 10 menit satu waktu itu ya. Kalau umroh itu misal kalau di iklan ya, umroh 9 hari, 2 hari perjalanan, 7 hari di sana, atau 11 hari atau berapa hari. Nah itu di iklan biasanya. Adapun ritual pelaksanaan dari umroh tersebut itu nggak nyampe sehari, ya. Tergantung dari mana dia mulai ihram. Ini gambaran saja ya. Kalau yang pernah melakukan haji atau umroh kebayang. Tapi yang belum atau mau gambarannya tergantung kita nanti pesawat landingnya di mana. Pesawat nanti landingnya di bandara mana atau kemana dulu. Misal ya, jamaah dibawa ke Madinah dulu. Madinah tidak termasuk rute ibadah. Nah, setelah di Madinah, kan umroh atau haji itu di Mekah kebanyakan ya. Kalau dia ke Madinah dulu, tinggal beberapa saat atau beberapa hari di Madinah, maka dia masih berpakaian biasa. Paling ya sholat di Masjid Nabawi, terus ada city tour. Baru misalkan di hari ke-4 biasanya, dia menuju Mekah untuk umroh. Nanti dia memakai pakaian ihram. Laki-laki 2 helai, perempuan biasa perempuan ya, cuman tidak boleh pakai tutup muka dan kaos tangan. Nanti yang di Madinah itu nanti ihram mulainya dari Zulhulaifah atau Bir Ali. Lalu berjalan ke Mekah. Kalau naik kereta cepat 2,5 jam. Kalau naik bis 8 jam. Nah itu dia terus talbiyah. Labaik Allahumma labaik terus. Nyampai di Mekah biasanya istirahat sejam. Lalu mulai tawaf. Tawaf setengah jam kurang lebih. Terus setelah tawaf biasanya istirahat, sholat sunnah setelah tawaf, istirahat setengah jam, terus sa'i. Tadi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, terus sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah ini biasanya kalau doanya banyak, terus santai, sekitar sejam. Terus tahalul, cukur. Itu kalau umroh. Jadi ritual sejak ihram, kalau berangkat dari Madinah, itu kurang lebih ya 10 sampai 12 jam. Setelah itu, setelah tahalul, ya sudah. Kalau ibarat sholat, kan ada sholat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang menjadikan perbuatan sebelumnya jadi haram. Misal, kalau sholat setelah takbiratul ihram, makan nggak boleh ketika sholat. Jadi, takbir yang mengharamkan perkara-perkara dilakukan ketika sholat. Tidak boleh makan, tidak boleh ngobrol. Begitupun ihram dalam haji atau umroh,
ketika sudah ihram tidak boleh melanggar larangan-larangan. Nanti ada larangan-larangannya. Ya. Terus nanti ada tahalul. Tahalul itu kembali halal. Kalau sholat, salam. Setelah salam kan boleh lagi makan dan sebagainya. Itu kalau berangkat dari Madinah. Tapi kalau kita dari Indonesia misalkan, ke Jeddah dulu, nanti ihram itu di atas pesawat, di Yalamlam. Nanti biasanya dari pesawat itu diberitahu, sekarang sudah sampai ke mikot, tempat kita meniat ihram. Sudah pakai baju ihram di atas pesawat. Turun di Jeddah, dari Jeddah ke Mekah itu sekitar 2 jam. Setelah itu tawaf, syai 2 jam, berarti 4 jam. Lebih ringkas. Jadi umroh yang 9 hari itu untuk ritualnya hanya 12 jam atau 6 jam atau 5 jam saja. Disingkat. Terus sesisanya ngapain aja di sana? Ya sholat, memperbanyak zikir, itikaf. Kalau yang memanfaatkan, ada juga yang di sananya sibuk jalan-jalan, belanja. Ada yang seperti itu. Rugi ya kalau di sana. Ya, kalaupun mau oleh-oleh dan sebagainya gitu ya. Nanti aja setengah hari sebelum pulang bisa kan beli. Tapi dari awal sudah, wah, di sepanjang jalan tuh kan pedagang semua. Pengen ini, pengen itu. Nah itu nanti lupa ibadah. Jadi harus ihram dari mikot yang dia lewati. Wala yajuzu lahu mujawazatuha. Mujawazatuhu. Tidak boleh dia melewati tempat, melewati mikot min ghairi ihram, tanpa ihram. Tidak boleh ya melewati mikot tanpa ihram. Padahal niat mau melaksanakan. Walau jawazahu roja'a ilaihi. Seandainya dia melewati, maka harus balik lagi. Fa'uhrimu minhu. Maka dia berihram darinya. Nanti ada tandanya ya. Nanti pas di ihram itu, kan kalau kita sholat, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Kalau nanti ihram untuk umroh, labbaik Allahumma umroh. Haji, labbaik Allahumma hajjan. Seperti haji juga. Kalau di iklan, misalkan 40 hari atau 30 hari. Padahal ritual di sananya 6 sampai 8 hari. Ya, 6 sampai 8 hari. Baik, itu yang keempat ya. Jadi harus ihram dari mikot. Kemudian yang kelima, yukrahul ihram qoblal mikot. Dimakruhkan ihram sebelum sampai ke mikot. Kalau tadi tidak boleh melewatinya, kalau ini sebelum. Walaupun memang kehati-hatian sebelum lebih utama daripada terlewat. Terutama dalam pesawat. Pesawat itu kan kecepatannya 1000 km per jam. Kita nggak tahu. Ya. Makanya misalnya titik mikot itu biasanya diberitahu sekian menit lagi.
supaya timingnya pas. Nah itu mending sebelumnya, beberapa detik sebelum atau berapa atau semenit atau kurang semenit sebelum tiba mikot di sana. Tapi kalau yang naik bis atau naik kereta itu bisa. Biasanya berhenti dulu bis itu di tempat mikot itu, ya. Kemudian berihram. Kenapa makruh ihram sebelum mikot? Li'annahu khilafu tauqitin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena hal tersebut menyelisihi batasan yang batasan mikot yang batasan mikot Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa khilafu sunnatihi al-amaliyah, dan menyelisihi sunnahnya, sunnah amaliyahnya. Wan Sufyan bin Uyainah qala rajulun li Malik bin Anas. Berkata seseorang kepada Malik bin Anas. Bertanya kepada Imam Malik. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik. Min aina uhrim? Dari manakah saya ihram? Min aina, dari manakah saya melakukan ihram? Qala, beliau berkata, yakni Imam Malik, ahrim, ihramlah min haitsu ahrama sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berihram. Maksudnya dari batasan yang Nabi tentukan. Dulu Nabi ihram di mana, ya di sana juga kita. Fa'ada alaihi miraran. Maka dia berterus bertanya, mengulangi lagi pertanyaan. Waqala, orang itu fa'ada alaihi miraran, afwan. Maka Imam Malik terus menerus mengulanginya. Maksudnya ihramlah di tempat Nabi berihram. Waqala, dan orang itu bertanya lagi, fa'in zidtu ala zalik, bagaimana jika aku menambahkan hal tersebut? Qala, Imam Malik berkata, fala taf'al, janganlah engkau lakukan itu, nggak boleh kalau ditambah. Fa inni akhafu alaikal fitnah, aku takut fitnah menimpamu. Aku takut engkau terkena fitnah. Qala wa ma fi hadhihi minal fitnah, dan apakah pada perkara ini ada fitnahnya? Orang itu nanya, ya. Emang fitnahnya apa gitu? Innama hiya amyal aziduha. Tidak lain, itu hanya beberapa mil saja yang aku tambah. Cuman berapa meter mungkin.
Ini menyepelekan. Ya, apa fitnahnya? Cuman segitu doang gitu ya. Maka faqala Malik. Imam Malik berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falyahdhar falyahdharil ladina, maka hendaklah takut alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisihi aturannya. Jadi orang yang membangkang hendaklah takut antusibahum fitnah, mereka terkena fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka terkena siksaan yang pedih. Maksudnya, udahlah, ikuti contoh Nabi, jangan menambah, jangan mengurang. Kamu nggak takut nanti diazab, terkena fitnah. Fitnah itu artinya kamu membangkang aturan Nabi. Nah, di sini juga bahayanya perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama, menambah atau mengurang. Nabi sudah mencontohkan seperti itu, ya lakukan. Jangan semaunya kita. Walaupun sedikit. Nah, cuman segini misalkan. Kata para ulama, bid'ah itu awalnya sedikit. Lama-lama jadi besar. Lama-lama jadi besar. Contoh, dulu ada sebagian orang yang di zaman sahabat melakukan bid'ah berupa zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Terus ditegur oleh sahabat. Kenapa kamu melakukan ini? Kuburan Nabi saja masih basah. Terus mereka menjawab, ah ini kan baik. Cuman melakukan hal ini, zikir yang tidak dicontohkan. Orang itu tidak terima ditegur. Dan orang tersebut, atau kelompok tersebut terus seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan mereka jadi pemberontak yang memberontak Ali bin Abi Thalib. Jadi Khawarij. Jadi ujian dari fitnah di sini, orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, dia akan dikenai ujian berupa kesyirikan, kejahatan yang dia lakukan. Sehingga dia nanti diazab oleh Allah. Artinya nggak boleh seperti itu. Kalau dia berkata, nih orang nanya lagi, wa ayu fitnah fi hadha? Fitnah apakah dalam perkara ini? Apa fitnahnya, kata orang tersebut? Ini ngeyel ya. Qala Imam Malik berkata, wa ayu fitnatin a'zam? Fitnah apakah yang lebih besar? Min antara annaka asabta fadla, daripada engkau merasa bahwasanya engkau mendapatkan keutamaan. Qatsara anhu Rasulullah SAW, yang Nabi tidak menganggapnya. Jadi kamu jangan sok tahu dari Nabi. Kamu merasa benar padahal Nabi tidak melakukan. Nah itu fitnah namanya. Sok tahu melangkahi Nabi dan Rasulnya. Itu fitnah. Itu pembangkangan. Autaro, atau engkau merasa, melihat, anakhtiyaraka linafsika, bahwasanya pilihanmu untuk dirimu, fihada, dalam hal ini, khairan, lebih baik, min ikhtiyarillahi laka, dari pilihan Allah untukmu. Sok tahu, merasa yang dipilih itu lebih baik daripada ketetapan yang Allah dan Rasulnya tetapkan.
Wakhtiyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih baik dari pilihannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu membangkang namanya. Nah, di sini penting ya, kalau ada syariat yang sudah jelas batasannya, jangan kita menawar. Kayaknya gini, enaknya gini, nggak boleh. Nanti kita semakin jauh dari tuntunan agama. Pokoknya udah sami'na wa ta'na. Dengar, turut. Jangan diotak-atik. Baik. Eh, Demikian ya yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, 5 poin. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari poin-poin setelahnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.